Ya, kita teruskan lagi video yang sebelumnya terpotong ya. Penilaian sikap. Penilaian sikap di sini adalah penilaian spiritual dan sosial. Apa butir-butirnya penilaian sikap ini? Spiritual apa itu? Sosial apa itu? Saya yakin kalian tahu. Namun di sini akan saya batasi saja untuk penilaian sikap. Untuk spiritual yaitu adalah berdoa, menjalankan sholat, salam, dan bersyukur. Termasuk di sanalah tidak berbicara kotor ya, berbicara kotor. Itu kaitannya di sana masuk dalam spiritual. Sosial apa? Itu jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan peduli. Ya, saya yakin kalian bisa menjabarkan sendiri ini maksud-maksud dari butir-butir penilaian sikap ini. Bagaimana kalau misalkan aja ditemui siswa, atau mungkin saya menemukan pada saat saya belajar tatap muka misalkan aja ya, anak-anak silakan gunakan waktu misalkan aja waktunya terjeda dengan sholat duhur. Ternyata ada yang tidak sholat. Kalau laki-laki tidak bisa alasan. Kalau perempuan mungkin dalam keadaan halangan pak. Nah saya kurang tahu itu ya. Ya, tentunya nanti adalah kaitannya dia dengan kejujuran dia. Yang jelas kalau laki-laki bisa langsung ketahuan di sana. Anak ini kok sering sekali tidak menjalankan sholat. 1 kali saya peringatkan, 2 kali saya peringatkan, 3 kali saya peringatkan. Kalau sudah 3 kali maka kan saya catat di sini. Tentunya saya harapkan dia mau memberikan tanda tangannya sendiri untuk melakukan karena pelanggarannya. Ya. Atau mungkin termasuk di sana anak yang bagus melebihi dari yang lainnya. Bisa dikatakan adalah super bagus. Jadi penilaian sikap ini bukan hanya menilai anak yang kurang bagus saja. Oh, anak ini rajinnya tidak ketulungan. Nah, saya tulis di sini tidak perlu saya peringatkan ya. Kalau misalkan aja anak yang rajin tidak perlu saya peringatkan. Justru ini akan saya tangkap terus, kemudian saya berikan satu saat tanggal dan dia pasti dengan senang hati melakukan tanda tangan di sini. Jangan berkeluhnya apa? Oh, ternyata dia sosial dan spiritualnya bagus sekali. Ya. Untuk yang tidak saya catat berarti lah dalam keadaan baik, yang sangat bagus akan nilainya sangat baik ininya. Ya, perlu kalian ketahui untuk sangat baik itu nilainya A. Untuk yang biasa-biasa saja yaitu lah baik nilainya B. Ya, yang kurang bagus nilainya bisa C. Nilainya bisa C atau mungkin D. Saya tidak akan berani memberikan nilai di bawah B. Maka kalau ada nilai anaknya kira-kira cenderung ke arah yang misalkan aja ke C, akan saya berikan apa itu istilahnya itu kesadaran dulu dia, ya sadar dulu. Saya yakin dengan pendekatan seperti ini kalian akan bisa berubah, gitu. Karena pada prinsipnya seorang itu akan selalu menuju ke arah yang lebih baik, siapapun itu, ya. Kemudian ya itu tadi penilaian sikap. Selanjutnya nanti pada awal pertemuan dan akhir pertemuan pun akan saya berikan angket untuk kontrol pembelajaran yang sudah saya setting. Angketnya kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin bisa berubah ya. Ini angket untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini mungkin nanti tidak ada poin ini. Poin 7 tidak ada ya. Pada angket yang berikutnya, angket yang 78 mungkin tidak ada ini ya. Yang untuk yang angket pertama nanti bisa saya rubah lagi. Hanya itu. Intinya angket ini adalah saya gunakan sebagai feedback, yaitu umpan balik bagi saya untuk mengetahui sejauh mana kelemahan dari rencana pembelajaran yang saya buat, sekaligus pelaksanaannya bagaimana. Bila mana saya temukan itu, maka akan saya perbaiki. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan nilai.
Jadi jangan takut memberikan penilaian, jangan takut memberikan mengisi angket ini karena suatu hal takut nilainya nanti jelek. Enggak, itu justru bagus bagi saya. Ya, saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun bagi diri saya dari kalian ya. Berikan secara jujur. Apa sih fisika itu? Apa sih kimia itu? Intinya, apa sama fisika dengan kimia? Apa sama fisika dengan biologi? Gitu ya, maksud pertanyaan di sini. Kalau kalian jawabnya ya sama aja, silakan aja checklistnya. Gitu. Kalau tidak ya tidak. Jujur, tidak perlu terpengaruh pada teman kiri kanan atau mungkin sahabat dan sebagainya ya. Tidak perlu. Diri kalian sendiri yang menjawab. Apakah Anda bisa membedakan ilmu fisika dengan ilmu yang lainnya? Ya. Apakah Anda juga memahami tentang cabang-cabang ilmu fisika? Ya. Kalau sudah kalian mengetahui mekanika terkait dengan itu, mungkin kalian mengetahui produk-produk fisika di sekitar Anda. Kaitannya dengan metode ilmiah, kalian nanti disuruh menyebutkan urutan metode ilmiah. Bisa nggak kalian menyebutkan urutan metode ilmiah? Jawab aja, tidak, karena belum sama sekali mengetahui ya. Karena pertama kali saya sebar angket ini, kalian belum menerima pembelajaran ini. Ya, jawab saja jujur ya, secara jujur. Nanti saya tangkap di sana, maka akan saya berikan suatu metode yang bagaimana untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Kemudian, apakah Anda tahu tentang sesuatu atau apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja? Di sini kecelakaan kerja di laboratorium ya, terutama laboratorium fisika. Karena kalian harus tahu tentang kecelakaan kerja. Intinya di sana tidak boleh celaka. Ya, intinya di sana tidak boleh, atau zero accident. Ya, zero accident. Kemudian nanti berikutnya lagi di akhir pembelajaran akan saya berikan angket lagi. Di sana ada yang poin 78 kan saya masukkan. Apakah Anda benar-benar paham tentang bab ini? Kalau tidak paham, tidak saya tuliskan saran di sini apa? Apakah Anda puas dengan saya cara memberikan pelajaran bab ini? Ya. Kalau tidak puas, tentang apa? Gitu ya. Tentang apa? Sekali lagi, ini tidak berpengaruh pada nilai, sehingga untuk kontrol perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Itu ya. Tes tulis pun juga nanti akan saya siapkan. Tentunya termasuk daftar hadir sudah saya siapkan melalui link ini ya, melalui link ini. Kelas MIPA 1 linknya ini melalui Google Form, kelas MIPA 2 melalui Google Form ini juga ya. Kelas MIPA 2. Silakan nanti kalian bisa mengisi absen di sini. Dan untuk praktikum ya, format penilaian kerja di sini nanti kalian akan poin-poinnya harus jelas ya, supaya kalian tahu artinya apa saja yang dinilai, supaya kalian mengarah pada pencapaian nilai ini ya. Menyusun alat sesuai dengan standar kerja laboratorium, menggunakan alat benar-benar sesuai dengan kaidah keselamatan kerja, ketelitian membaca alat ukur, kemampuan mengungkapkan pendapat atau presentasi. Nah, ini yang ditanya adalah presentasi ya. Skor penilaiannya bagaimana? Di bawah 65 itu saya berikan poin 0 ya. 1, 2, 3, dan 4 saya berikan di sana. 1 artinya antara 65 dan 74, 2, 75, 82, 83 dan seterusnya. Ini ya.